Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, memulai sekolah minggu berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu KASIH dan Stop Ku Mau Katakan. Kasih itu
ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas planet bernama Uranus dan Neptunus. 1. Uranus sempat dikira komet. 2. Bertahun-tahun planet Uranus dikenal sebagai planet Georgian. 3. Sejak penemuannya, Uranus baru mengalami 2 kali revolusi. 4. Rotasi Uranus serupa dengan Venus. 5. Uranus disebut raksasa es. 6. Uranus, planet terdingin dengan 42 tahun musim dingin. 7. Uranus memiliki 11 cincin luar dan 2 cincin dalam yang sangat tipis. 8. Semua bulan Uranus dinamakan dari karakter fiksi. 9. Hanya 1 pesawat ruang angkasa yang telah melintasi Uranus. 10. Suhu di Uranus mencapai minus 224 derajat Celcius. 1. Neptunus adalah planet terjauh dari bumi. 2. Neptunus merupakan planet yang ditemukan dari perhitungan matematis di atas kertas. 3. Neptunus memiliki badai raksasa seperti Jupiter. 4. Neptunus memiliki cincin. 5. Gravitasi permukaan Neptunus hampir mirip dengan bumi. 6. Neptunus memiliki 14 bulan. 7. Triton, bulan terbesar Neptunus, mengorbit dengan arah berlawanan dengan planet induknya. 8. Neptunus adalah planet terdingin di tata surya. 9. Neptunus adalah raksasa gas terkecil. 10. Waktu yang dibutuhkan Neptunus mengorbit matahari adalah 165 tahun. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dengan Kak Theo dalam ibadah sekolah minggu GEI Makedonia. Baik, hari ini kita akan mendengarkan cerita ya tentang bagaimana kita harus menjadi anak-anak yang baik. Oke? Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini Tuhan melihara hidup kami, menjagai hidup kami, melindungi hidup kami. Dalam semua situasi saat ini Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat.
Kami dalam keadaan kuat, kami semua dalam keadaan semangat. Terima kasih Tuhan, maka kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh menolong kami, memampukan kami lagi untuk kami bertumbuh dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita mau dengar apa sih tema kita hari ini. Oke, siap? Siap. Adik-adik, tema kita hari ini adalah menjadi anak yang baik hati, ya. Siapa di sini yang ingin menjadi anak yang baik hati? Tunjuk tangan. Setiap adik-adik yang di rumah pasti pengen menjadi anak yang baik hati, ya. Nggak ada di antara kita yang mau menjadi anak yang jahat, ya. Nggak ada di antara kita yang menjadi anak yang pembarah. Nggak ada di antara kita yang ingin menjadi anak yang malas, ya. Tidak ada di antara kita yang ingin menjadi anak yang tidak mau menolong orang lain, ya. Pasti setiap kita mau dan rindu menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, ya, yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mau berbuat baik kepada orang lain, ya. Bagaimana supaya kita menjadi anak yang baik? Yaitu ketika kita memiliki hati, ya, hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan, hati yang sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, yang bagaimana kita sudah merasakan akan kebaikan Tuhan itu, maka kita pun ingin menyalurkan kasih Allah itu, menyalurkan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain, ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari sebuah cerita firman Tuhan, ya. Walaupun firman Tuhan ini mungkin sudah biasa, ya, adik-adik dengar, ya. Tapi ketika kakak membaca kembali, mempersiapkan kembali firman Tuhan ini, kakak sungguh-sungguh mau belajar bagaimana supaya kakak belajar seperti orang ini, ya. Orang ini begitu baik, begitu peduli, begitu perhatian, walaupun sebenarnya orang yang ditolongnya ini dia tidak kenal, ya. Nah, coba kita lihat ya adik-adik, ya. Nah, pada suatu hari, ya, di sebuah kota Yerusalem ada seorang Yahudi, ya. Seorang Yahudi ini mungkin masih muda lah, ya. Nah, jadi orang Yahudi ini, ya, dia dari kota Yerusalem mau menuju ke kota Yeriko, ya. Adik-adik tahu nggak kota Yeriko? Nggak tahu, ya, kakak juga belum pernah ke sana. Nah, jadi, ya, seorang Yahudi ini dia ingin pergilah ke sebuah kota, ya, yaitu ke kota dari Yerusalem mau pergi ke kota Yeriko, ya. Tetapi dalam perjalanannya, ya, dia itu sedang menghadapi masalah di dalam hidupnya, ya. Dia menghadapi masalah yang begitu luar biasa, ya, di mana dia akhirnya sedang diganggu oleh orang lain, ya. Coba kita lihat ya adik-adik, ya. Ini dia. Nah, jadi dalam perjalanannya dari kota Yerusalem menuju ke kota Yeriko itu, akhirnya dia dihadang oleh orang jahat, ya. Dia ingin dirampok, ya. Dia ingin diambil semua barang-barangnya pada waktu itu, ya. Sehingga waktu itu apapun yang dia miliki diambil oleh orang jahat, ya. Ketika orang jahat itu sudah mengambil barang-barangnya, ya, akhirnya si penjahat itu memukulnya hingga hampir mati. Kasihan ya adik-adik, ya. Kita lihat, ya, bagaimana dia begitu menderita, bagaimana dia begitu mengalami kesusahan, bagaimana dia mengalami begitu banyak luka-luka sampai dikatakan dia itu hampir mati. Waduh, sangat begitu memprihatinkan dan sangat begitu sungguh-sungguh kasihan kita melihatnya, ya. Begitu banyak luka-luka pukulan yang diakibatkan oleh para orang-orang jahat itu, ya. Lalu tapi apa? Ya, akhirnya dia begitu sudah menderita, dia sudah sampai akhirnya dia mau mati. Tapi orang jahat itu begitu saja meninggalkannya di pinggir jalan. Tidak ada satu orang pun yang memperhatikannya, ya. Tidak ada satu orang pun yang peduli kepadanya, ya. Kita lihat di mana dikatakan setelah itu pun, setelah kejadian dia dirampok, barangnya semua diambil.
Ketika itu lewatlah seorang imam, ya. Bagaimana seorang imam ini adalah orang yang betul-betul sebagai wakilnya Tuhan pada waktu itu, ya, untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan kebenaran, ya. Tetapi apa yang dilakukan imam ini ketika dia lewat, ketika dia melihat bagaimana orang Yahudi itu tergeletak, ya, seharusnya, ya, sebagai seorang imam, ya, apalagi ini orang Yahudi, ya, harusnya seorang imam ini menolong orang itu, ya. Tapi apa yang dilakukannya, adik-adik? Kalau kita lihat, imam itu pun hanya lewat begitu saja, ya. Imam itu pun hanya tidak peduli, ya. Dia tidak perhatian kepada orang itu, ya. Pada dia adalah seorang imam, adalah seorang seperti sekarang ini, ya, mungkin seperti seorang hamba Tuhan, ya, seorang pendeta, ya, tetapi dia tidak peduli kepada orang itu, ya. Lalu dikatakan apa? Ketika imam itu pun telah lewat, ya, kemudian lewat jugalah seorang yang dikatakan itu adalah orang Lewi, ya. Di mana orang ini pun juga adalah orang yang melayani di dalam rumah Tuhan, ya. Dia begitu saja dia melihat, ya, bagaimana orang Yahudi tadi itu yang dipukul, yang dirampok itu tadi pun, ya, dia hanya melihatnya saja, ya. Dia tidak melakukan apa-apa. Kalau kita lihat nanti, ya, di mana dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melihat, dia pura-pura nggak tahu apa yang sedang terjadi, yang padahal sebenarnya ada di depan matanya sendiri, ya. Dia menganggap cuek, dia menganggap tidak perhatian kepada orang yang sedang mengalami penderitaan itu, ya. Kemudian ketika para imam telah lewat, ketika para orang Lewi telah lewat, semua mereka tidak ada yang peduli, tidak ada yang perhatian kepada apa yang dialami oleh seorang Yahudi yang begitu menderita hampir mati, ya. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Seketika itu pun juga dikatakan bahwa lewatlah orang Samaria. Dikatakan orang Samaria ini pun adalah orang yang sebenarnya, ya, kalau dipikir-pikir, mereka itu tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi, ya. Mereka tidak diperhitungkan di dalam kehidupan mereka, ya. Tetapi apa yang dilakukan, ya, orang Samaria ini, ya. Kalau kita lihat nanti selanjutnya, adik-adik, kita lihat bagaimana ketika orang Samaria ini melihat keadaan seorang Yahudi yang begitu menderita. Dia bukan hanya melihat, dia bukan hanya menyaksikan apa yang dialami oleh orang Yahudi itu, ya. Tetapi dia melakukan apa? Dia menghampiri, ya. Dia melihat, ya. Dia mendatangi, ya. Dia langsung megang orang Yahudi itu tadi, ya. Dia melihat bagaimana kondisi yang dialami oleh orang Yahudi itu, ya. Bahkan kalau kita lihat nanti, adik-adik, bukan hanya melihat dan memegang, tapi dikatakan apa? Orang Samaria itu pun membawa orang Yahudi tadi pergi. Dia ingin menolong orang Yahudi itu. Dia menaikkan orang Yahudi itu ke keledainya, ya. Supaya akhirnya dia dibawalah orang Yahudi ini, ya, untuk pergi ke sebuah penginapan. Dia mengantarkan orang Yahudi itu, ya. Dia mengantarkan orang Yahudi itu ke penginapan untuk dia dirawat, ya. Untuk dia biar bisa diobati, ya. Maka sampai apa, adik-adik? Kalau kita lihat bagaimana orang Samaria itu pun memberikan uang kepada pemilik penginapan itu, ya,
untuk dia bisa dirawat, diobati. Bahkan orang Samaria itu pun berjanji nantinya, ya. Orang Samaria itu pun, ya. Orang Yahudi, orang Samaria itu berjanji dia akan kembali untuk memberikan kembali uang kepada seorang pemilik penginapan itu. Ya. Maka adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, wah luar biasa. Ya. Kalau hari ini ditanyakan kepada kita mau menjadi pribadi yang mana? Apa kita seperti seorang imam, tahu akan kebenaran, tahu akan firman Tuhan, tetapi hal dalam memperhatikan dan peduli sangat kurang? Atau kita mau menjadi orang Lewi, ya, yang melayani di rumah Tuhan, tapi dia tidak punya kasih di dalam hidupnya, ya. Atau kita mau menjadi seorang Samaria, walaupun hidup mereka tidak dianggap, walau hidup mereka tidak dipedulikan, tetapi bagaimana kasihnya kepada Tuhan, bagaimana kasihnya itu dia tunjukkan kepada orang Yahudi yang sedang mengalami penderitaan itu. Yang mana kita pilih di antara ketiga ini? Seorang imam kah? Seorang Lewi kah? Atau orang Samaria? Kita mau menjadi orang Samaria, ya, yang memiliki kasih. Bukan hanya sebatas pengetahuan kita, bukan hanya sebatas kita mengerti tentang kasih itu, tetapi kita juga mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Karena kita pun sudah dikasihi oleh Tuhan. Jadi adik-adik, marilah kita belajar hari ini. Belajarlah untuk menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang punya hati, yang sungguh-sungguh peduli kepada orang-orang sekitar kita. Baik teman kita, baik papa mama kita, baik adik kakak kita, baik itu tetangga kita, baik itu teman-teman kita di sekolah, atau dimanapun kita berada. Maka belajarlah menjadi anak yang baik. Peduli, perhatian kepada orang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk kita terus belajar dan belajar menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi baik bukan karena baiknya kita, tetapi karena Tuhan sudah lebih baik kepada kita, maka kita mau menjadi anak yang baik, menolong, peduli terhadap orang-orang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita masing-masing adik-adik. Di tengah situasi yang kita hadapi, di tengah yang kita alami sekarang ini, maka belajarlah kita menjadi anak yang baik, yang peduli. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar bagaimana 3 pribadi di dalam cerita kami hari ini, Tuhan. Baik itu seorang imam, baik itu seorang Lewi, bahkan seorang Samaria, Tuhan. Tapi dari ketiga ini kami melihat bagaimana orang-orang yang begitu luar biasa, Tuhan. Walaupun orang Samaria ini tidak dianggap oleh di kalangan orang Yahudi, tetapi bagaimana kasihnya Tuhan, bagaimana kepeduliannya Tuhan, bagaimana kebaikannya begitu luar biasa Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan, tolonglah adik-adik yang di rumah, supaya mereka bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka juga mampu melakukan firman Tuhan itu Tuhan, di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang baik hati, anak-anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Berkati semua adik-adik yang di rumah mereka masing-masing. Di tengah semua apapun yang mereka alami hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini juga dalam keadaan sehat pun Tuhan terus tambahkan kesehatan dalam hidup mereka. Berkati dalam memasuki semester yang baru lagi juga nanti. Tuhan tolong Tuhan memberkati. Biar mereka masuk dalam pendidikan semester baru dengan kelas yang baru. Biarlah mereka juga dapat diberikan semangat Tuhan untuk menjalani sekolah mereka masing-masing dan studi mereka.
Berkati juga untuk kehidupan daripada papa mama mereka juga Tuhan, tolong Tuhan berkati. Berikan papa mereka, mama mereka semangat untuk mendidik mereka, supaya mereka juga bertumbuh dalam iman pengakuan Tuhan. Papa mama mereka dalam pekerjaan usaha mereka lakoni pun diberkatin, dan juga dalam kesehatan papa mama mereka juga Tuhan, tolong Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dan Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Biar berkat Tuhan terus tercurah bagi kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Dadah adik-adik, semangat. Dadah!